Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi as-sarif, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Amma ba'du, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat ini, Sayyidul Ayyam, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, dan kita diperintahkan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga yaumil qiyamah. Yang ketiga kalinya khotib mewasiatkan kepada khotib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kita adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, kepada umat manusia, itu adalah bagian dari athar, bagian dari ujian, bagian dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Sebuah bala, sebuah musibah tidak diturunkan Allah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bittaubah. Dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Bahkan di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap musibah, ujian yang menimpa kita itu adalah disebabkan dosa-dosa kita sendiri. Fakullan akhadna bidzambihi, dan kami balas karena dosa-dosa mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, mimma khati'atihim, karena kesalahan-kesalahan mereka, karena dosa-dosa mereka, karena kemaksiatan mereka, uhriku, maka kami tenggelamkan mereka. Fa'udhilun nar, kemudian kami masukkan mereka ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansar, maka mereka tidak mendapatkan penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydiyakum wa ya'fu an katsir." Dan musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, itu adalah penyebabnya adalah tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap banyak manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum, agar mereka merasakan ba'dalladzi amilu, sebagian perbuatan yang mereka kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan, dan Allah juga pernah memberikan permisalan kepada kita umat-umat dahulu yang diberikan kelebihan, yang diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Ya'tiha rizquha, bahkan rezeki mereka, rezeki yang Allah berikan kepada mereka, ya'tiha, datang dengan sendirinya, rogoda, secara melimpah, min kulli makan, dari setiap tempat, baik dari atas maupun dari bawah, semua mendatangkan rizki untuk mereka. Fakafarat, akan tetapi umat terdahulu mereka mengkufuri bi'an'umillah, nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Fa'adzaqahallahu libasal ju', kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan mereka sebuah bencana, libasal ju', bencana kelaparan yang dahsyat, wal khauf, dan rasa ketakutan yang hebat, bima kanu yasnaun. Kenapa? Karena perbuatan mereka sendiri. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat yang semisal bahwa kerusakan, musibah, bencana itu datangnya disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Maka jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu mencegah datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatnya manusia itu sendiri. Ada 4 jenis bentuk maksiat dosa yang dilakukan oleh manusia. Yang 4 jenis dosa tersebut adalah dosa yang bisa mendatangkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ad-dunubul mulkiyah, dosa-dosa yang itu merupakan seharusnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dosa maksiat yang dilakukan oleh hamba yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba. Yang pantas melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusia melakukannya. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa ini adalah seperti dosa al-ulu, merasa tinggi di hadapan manusia, wal azamah, dan merasa agung di hadapan manusia, wat takabbur, dan merasa bangga, merasa sombong di hadapan manusia, wa ta'alai, dan merasa memiliki kedudukan yang mulia, wal jabarut, dan memiliki sifat secara memaksa orang lain, wal isti'badu linnas, dan ada orang-orang yang melakukan dosa seperti ia melakukan sesuatu yang beranggapan bahwa dia pantas untuk diibadahi, dia merasa pantas untuk diikuti, dia merasa pantas untuk disembah. Maka ini adalah dosa-dosa kemaksiatan yang sebenarnya perbuatan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian diambil alih oleh manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala murka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, al-'azamah izari, sesungguhnya al-'azamah, keagungan itu adalah pakaianku, wal kibriya, dan rasa sombong
itu adalah ridai, selendangku. Faman naza'ani, dan barang siapa yang mengambil alih sifat tersebut, wahidan minha, salah satu saja, alqaituhu finnar, maka aku akan masukkan ia ke dalam neraka. Kemudian dosa yang kedua, ad-dunubus syaitoniyah. Dosa ini adalah dosa yang dikerjakan oleh setan. Manusia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh setan. Sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat setan. Yatashabbahu fihal abdu bisyaitan. Dia berusaha menyerupai perbuatan setan. Bahkan ada orang yang memodifikasi tubuhnya sendiri seperti setan. Wa minha, di antara ciri-ciri setan, kemudian manusia mengikutinya adalah al-ghissu, curang, wal haqdu, dendam, wal hasad, dan dengki, wal kadhb, dan dusta, wal amru bil ma'asi, dan mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Ini adalah semuanya perbuatan-perbuatan setan. Kemudian manusia mengikuti perbuatan setan, dan ini termasuk dosa. Kemudian yang keempat, ad-dunubus subu'iyah, dosa yang menyerupai perbuatan binatang yang buas. Yatashabbahu fihal abdu bil wuhusid dhariyah wal hayawanatil muftarisah. Ada orang yang dia mengerjakan sesuatu menyerupai perbuatan hewan-hewan yang berbahaya, hewan-hewan yang liar. Apa perbuatan tersebut? Di antaranya adalah al-ghadabu, suka marah, wal udwan, dan suka dengan permusuhan, wal baghyu, suka menganiaya, wadh-dhulmu, suka mendzalimi, wa ta'adi ala a'radin nas, dan dia sering mengganggu manusia yang lainnya, bahkan mengambil harta mereka, mengambil hak mereka. Wa minha al-qatlu, dan diantaranya juga adalah membunuh. Ini adalah sifat karakter yang dimiliki oleh binatang buas, kemudian diikuti oleh manusia, dan ini termasuk dosa yang bisa mendatangkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa ad-dunubul bahimiyah, dosa yang menyerupai perbuatan hewan ternak. Apa perbuatan hewan ternak tersebut? Al-hirsu ala syahwatil batan, dia selalu rakus terhadap syahwat perutnya dan kemaluannya. Falahamma lahu illa syahwatu batnihi, tidak ada yang diinginkan darinya dari kehidupannya kecuali hanya ingin memenuhi kebutuhan perutnya dan kemaluannya. Dia hanya makan, hanya tidur, buang kotoran. Itulah yang dilakukan oleh hewan. Kemudian az-zina, berzina, wal liwat, kemudian liwat, wa aklu amwalil yatam, memakan harta anak yatim, wasyukhu, dan pelit, wal bahlu, kikir, wal ananiyah, dan hewan ternak tersebut hanya suka bersifat makan, minum, dan tidak ada yang dilakukan kecuali hanya sesuatu yang memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 jenis dosa tersebut, kemaksiatan tersebut mendatangkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pertama adalah dosa yang itu perbuatan yang seharusnya milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian diambil alih oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah dosa yang itu adalah perbuatan setan kemudian dilakukan oleh manusia. Dan yang ketiga adalah dosa yang dikerjakan oleh binatang yang buas kemudian dilakukan oleh manusia. Dan yang keempat adalah dosa yang itu adalah perbuatan binatang ternak dan dikerjakan oleh manusia. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita sama-sama menjauhi dosa kemaksiatan tersebut. Mudah-mudahan dengan kita menjauhi dosa dan kemaksiatan, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
mampu mencegah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap manusia itu pasti akan berbuat salah, dan sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawwabin. Tawwab maknanya adalah bertaubat, senantiasa bertaubat, tidak hanya sekali, akan tapi bertaubat berkali-kali. Itu adalah termasuk hamba yang mulia, termasuk khairul khatta'in. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batana an biladina Indonesia khasah wa an sairil buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahil azim yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.